Halo semua, kenalin gue Caroline. Di video kali ini gue mau share pengalaman selama di Jepang pakai Samsung S25 Ultra. Yuk masuk ke bumper. Jadi di akhir Februari lalu gue dapat penugasan ke Jepang buat liputan acara Lenovo. Ini jarang-jarang banget nih, mereka tuh bikin acara di Jepang. Soalnya kalau di tahun lalu, mereka tuh bikin acara itu deket-deket di Indonesia gitulah, masih sekitar area Asia Tenggara. Bisa jalan ke bawah dulu dong. Bisa ngadem ke bawah dulu. Gerah ini panas banget ini. Iya, lumayan panas. Keringetan. Oh iya. Tapi pas baca undangannya Lenovo, gue nggak expect mereka tuh bikin acara di Jepang dan gue orang yang ditugasin buat ngeliput acara di sana. Efficient outcome for the business. Karena ada keperluan konten, gear yang gue pakai selama di sana itu ada kamera ZV-1 yang ujungnya nggak kepake juga karena ribet ternyata bawa kamera pas liputan. Gue juga bawa Samsung A55 buat transkrip selama wawancara, sama Samsung S25 Ultra nih, HP andalan yang paling sering gue pakai. HP ini gue pakai mulai dari foto-foto di liputan, videoin produk, sampai videoin vlog yang kalian tonton sekarang ini. Enak banget sih sebenarnya pakai HP yang serba bisa ini ya. Soalnya dari segi speknya itu nggak cuman kameranya yang bagus, tapi performanya juga dan fitur-fiturnya ngebantu banget. Dan di sepanjang vlog ini gue bakal nyepil fitur-fitur yang gue pakai dan yang wajib pakai kalau kalian lagi keluar negeri. Tapi agak intermezzo dikit ya. Mumpung lagi di Jepang nih, kegiatan yang wajib adalah nyobain kopi viral. Dan kebetulan di Jepang ini ada Blue Bottle. Buat yang suka minum kopi yang nyaris setiap hari, bahkan 2 kali sehari ini, Blue Bottle ini tuh masih jadi yang paling enak buat gue. Tapi jangan judge dulu ya, karena ini kan ya selera ya. Tapi karena emang sesuka itu, gue ngerekam nih, mulai dari toko depannya, nih logonya kalian bisa lihat, masuk ke tokonya, mesen sampai akhirnya nyicipin kopinya langsung. Ngasong-ngasong dikit gak apa-apa kali ya sambil ngopi biar keren ya kan. Cuacanya juga lagi adem-ademnya nih di Jepang kali ini. Dan kalau kalian lihat nih kameranya nih, walaupun ada flare-nya itu kayak gak ganggu, tetap estetik. Justru bikin hasil footage gue duduk-duduk di depan ngopi ini jadi nambah keren gitu. Better dibandingkan iPhone yang kadang tuh bikin ngeselin hasilnya. Tapi ini disclaimer dulu ya, karena sebenarnya menurut gue flare itu tuh kayak ibaratnya pisau mata dua juga sebenarnya. Karena kadang dia emang benar-benar bisa ngasilin footage yang bagus, kadang bikin gak cocok dan berujung jadi jelek hasilnya. Dan ya gak maksimal juga tentunya. Sebagai orang yang first timer nih ke Jepang, ini sebenarnya agak norak sih sebenarnya gue selama di sana. Karena bawaannya pertama ya pasti happy mulu dan gak betah pegang kamera karena bawaannya mau foto-foto terus di sana. Dan Jepang ini jadi salah satu negara yang pengen gue kunjungin. Jadi ketika ada kesempatan di sana, perasaan yang selama di Jepang ini excited banget. Makanya setelah kelar kerjaan ini, gue memutuskan untuk extend dan pisah dari rombongan kelar dari acara. Itu sebenarnya salah satu yang bikin gue gak sabar dan pengen cepet-cepet kelarin urusan kerjaan dan langsung explore Jepang. Tapi di sini gue solo traveling ya, kayak bener-bener sendiri. Gak kayak biasanya, karena biasa kalau gue liputan tuh pasti at least ada 2 orang. Tapi kali ini gue bener-bener sendiri. Dan semoga selama vlog ini bisa selamat sampai Indonesia. Hari ini gue ada jadwal makan-makan cantik. Dan ya bener, makan-makan cantik kayak gini tuh pasti gak kenyang. Karena makannya gak ada yang jelas, estetiknya doang, kenyangnya enggak. Ditambah di Jepang juga masih dingin banget dan kondisi ini malam, jadi bikin bawaannya tuh makin lapar. Jadi akhirnya gue memutuskan lah nih untuk keluar buat nyari konbini terdekat. Beli makan di Sevel. Karena sebelum kalian tahu makanan tadi kayak begitu, agak kenyang. Jadi mari kita cari makan lagi. Untungnya dekat hotel ini masih buka nih sampai tengah malam. Nah, gue balik dari hotel, bawa dompet, ganti tas, dan gak lupa nih bawa Samsung S25 Ultra. Kita ke Sevel. Hari ini 9, but feels like 7. Angin kencang. Nyasar guys. Mau ke Family Mart. Kocak. Nyampe Konbini ini anget banget karena selama perjalanan dari hotel ke Konbini itu cuaca dingin banget. Sebagai orang yang nggak suka dingin dan yang nggak tahan dingin juga, ini buat gue dingin banget sih.
Jadi sengaja lama-lama di sini juga sekalian buat ngangetin badan. Dan di Jepang di konbini ini tuh makanannya enak-enak ya, menarik-menarik semua. Onigirinya apalagi beda sama Indonesia yang nggak pelit sama isinya. Dan yang favorit gue ini tuna mayo guys. Cuman minusnya adalah semua makanan di Jepang itu pakai bahasa Jepang gitu. Gue nggak expect kirain bakal ada bahasa Inggris lah at least untuk kayak kasih tahu ini rasanya apa gitu kan. Nah makanya gue pakai fitur Circle to Search-nya Samsung S25 Ultra nih buat nerjemahin semua tulisan at least ya buat makanan yang pengen gue cobain lah kira-kira apa. Caranya gampang banget. Kemarin gue sewaktu di sana tuh sempet tinggal buka kamera doang. Caranya sebenarnya arahin kamera kalian ke objek tulisannya, terus klik dan tahan untuk ngakses Circle to Search-nya dan klik si Google Translate ini. Dan itu auto keubah langsung cepet banget. Terus udah tinggal pilih makanan yang kalian rasa menarik dan rasanya menarik juga ya. Kelar jajan, bersiap menyambut dinginnya suhu malam Jepang. Karena gue kelaparan, jadi gue duduk dulu deh di bangku halte bentar di depan hotel di sini kalau nggak salah ya lokasinya. Asli ini lapar banget sih. Ini semua makanan langsung di-hub, bener-bener sambil teleponan juga sama keluarga ya buat ngabarin. Kelar makan kita langsung lanjut ke perpustakaan. Sekalian nurunin makanan di perut, kita lihat-lihat buku dulu kan. Dan gue baru tahu nih, ternyata gak ada buku bahasa Inggris. Bener-bener semua pure bahasa Jepang. Gue kira gue bisa ada beli buku nih kira-kira yang menarik, yang eksklusif yang cuma ada di Jepang rilisnya nih. Ternyata enggak. Di sana tuh semua pakai bahasa Jepang. Jadi ya udah, gue cuma jalan-jalan, lihat stationery-nya dulu, taruh kamera dulu kan, pura-pura candid biar kayak vlogger anjay. Nah, akhirnya day 1 kelar. Balik ke hotel, capek banget. Jadi kita langsung next day aja. Ini gue lagi persiapan hari H-nya acara Lenovo. Kendalanya kalau pakai S25 Ultra buat konten ya sebenarnya. Tadi pagi baru cas nih, terus video-video yang kayak tadi gitu ini udah turun 80%, 89% ya dari 100. Mungkin karena ini efek juga tethering ya. Dia kan cuma beli satu paket yang roaming kan, terus dia tethering ke HP yang ini yang lagi buat pakai rekam sekarang. Sekarang kondisi handphonenya itu sekitar 89. Nah kemarin itu nyaris malah sampai ngecas 2 kali. Ini agak khawatir nih. Apakah cukup jam 8 tapi baterai segini tapi harus konten. Let's see. Kondisi packing. Tapi udah jam segini. Di hari ini acaranya simple, cuman present keynote doang bentar. Dan gue ada kesempatan untuk wawancara eksklusif sama beberapa pihak perusahaan. Nah karena tiap narasumber ini tuh pakai bahasa Inggris dengan logat yang berbeda-beda, gue harus jaga-jaga dengan ngerekam semua hasil interview. Nah ini nih yang penting nih. Salah satu fitur wajib buat jurnalis atau yang pekerjaannya at least yang mirip kayak gue adalah fitur transkrip wawancara. Ini kalau kita transkrip manual, kebayangkan capeknya kayak apa. Harus ngedengerin terus ngetik ulang. Nah ini tuh enggak. Karena dengan ada bantuan fitur eksklusif via Galaxy AI buat ngetranskrip, kalian tuh tinggal ngerekam doang, terus biarin si AI-nya itu ngetranskrip and done. Semua transkrip yang ada di bahasa Inggris itu bisa langsung diubah ke bahasa Indonesia. Ya lu revisi-revisi dikit lah, bisa lu jadiin kutipan artikel. Kerjaan yang dari sejam bisa kelar dalam 5 menit doang. Gok Samsung. Beres dari acara, kita check out hotel, and finally, kegiatan yang ditunggu-tunggu, pindah hotel. Karena bodinya udah nggak kotak lagi dan agak rounded, sekarang tuh jadi agak susah buat didiriin kayak gini. Jadi ini dari tadi ngerekam ini lonjoran terus kan. Tapi sih tadi pakai 0,6 kameranya ya, jadi semoga pas merosot tuh dapet angle. Lokasi gue sekarang ini ada di Yokohama, dan hotel gue selanjutnya itu dia di Akihabara. Ini direkomendasiin juga sama temen, katanya kalau daerah sana tuh bisa lebih explore. Ya sebagai orang yang pertama ke sana mah gue iya aja ya, ngikut aja, percaya aja. Tadi udah nyari di TikTok kira-kira mau makan ramen ini Muteki ya. Kita mau nyari makan ini, jalan kira-kira 15 menit. Semoga nggak salah baca maps. Good luck. Jangan lupa dulu, kelar dari acara selama perjalanan, laporan lagi sama keluarga. Sekalian ngajak-ngajak jalan virtual bentar.
Selama di Jepang menurut gue ini jadi pengalaman hidup yang benar-benar berkesan sih. Soalnya seperti yang gue sebut sebelumnya ya, kan itu benar-benar gue sendirian, gak ada yang bisa diandelin ya selain diri sendiri. Gak ada yang ngingetin juga nih biar barang kita gak ketinggalan. Mau diskusi makan di mana, mau belanja di mana, mau datengin destinasi lokasi apa juga gak ada temennya gitu. Kayak bener-bener semua diputusin tuh dari diri sendiri juga. Dan ya udah, lo harus jaga diri, aware sama diri sendiri. Jadi selama gue di Jepang tuh yang gue pelajarin tuh sebenarnya adalah pelajarin budaya di sana sih. Karena walaupun sama-sama Asia, gue tuh cukup culture shock waktu nyampe di Jepang. Karena semua itu serba teratur dan teraturnya teratur parah. Jadi bikin gue tuh was-was kalau kesana, takut bikin salah, takut bikin orang lokal yang gak nyaman atau justru malah ngomel ke gue. Tapi ketakutan gue ini ternyata terjadi guys. Jadi waktu pertama kali pisah nih dari rombongan, udah ada drama. Jadi temen gue tuh yang satu rombongan itu sempat adalah yang nemenin untuk nyampe ke stasiun sebelum akhirnya benar-benar pisah. Terus disitulah drama tuh terjadi karena gue salah baca sign di kereta. Harusnya itu buat turun, gue malah pakai buat naik. Repot harus pindahin koper, salah baca jadwal kereta, kejepit di pintu kereta yang udah mau tutup, sampai akhirnya dimarahin sama staf Don Donki karena gue bawa kamera. Karena gue nggak ngeh ternyata orang Jepang itu se-aware itu sama privasi. Jadi kayak drama banget pokoknya, sampai ngerasa sempet ini pengalaman pertama kok gini amat, tapi kok bikin gue tuh kayak agak kapok ya untuk jalan-jalan sendirian lagi. Tapi ya namanya juga serba pertama kali ya, serba sendirian, jadi ya udahlah dianggap jadi pengalaman pribadi aja dan pembelajarannya. Next day-nya di hari Minggu ini ada Tokyo Marathon. Jadi ada beberapa jalanan dan akses untuk ke stasiun yang dialihkan, jadi ditutup gitu. Jadi rute yang kemarin gue harus lewatin tuh berubah. Nah karena rada bingung baca maps karena ada beberapa perubahan jalan, gue tuh kayak di antara tengah-tengah stasiun gitu, bingung mau mundur apa mau maju lagi. Nah daripada gue muter untuk ngecek, untungnya nih di kamera Samsung S25 Ultra tuh ada zoom 10 kali. Jadi yaudah gue manfaatin aja, dan ternyata dari zoom sejauh itu tuh bisa kebaca tuh. Kalian kalau lihat tuh zoomnya tuh bisa nyampe. Jadi cuma tinggal zoom gue bisa tahu oh ini stasiun di sini gue, jadi gue nggak salah jalan. Too good to say goodbye, akhirnya hari ini adalah hari terakhir gue di Jepang. Karena malamnya gue udah harus balik ke bandara untuk flight ke Indo. Ini gue flightnya baliknya pakai taksi, bukan buat pamer ya, tapi ini buat jadi pembelajaran. Karena gue tuh mepet dan kurang riset ternyata selama di Jepang ini. Jadi tuh gue kira kirim koper itu bisa hari H langsung ke bandara, ternyata enggak. Jadi pas udah nyampe di tempat jasa pengirimannya, ternyata orang itu langsung kayak nggak bisa, lu harus H-2 ke sini. Sumimasen. Can I send my luggage to the airport? Okay, the departure. This midnight. Cannot bring 2 days. Please send 2 days in advance. Oh, cannot send day. Arigatou gozaimasu. Terus kayak terus gue malah udah nambah koper, udah ribet sama belanjaan sana sini. Jadi kayak aduh, keburu gak ya kalau misalnya naik kereta. Lagi gue udah cukup trauma di hari pertama itu, drama salah baca sign kereta dan ribet lah. Gue gak terlalu fasih sama pembacaan sign-sign di Jepang ya, karena menurut gue itu informasinya terlalu overwhelmed, terus susah dibaca. Jadi kayak daripada gue susah sendiri, apalagi gue sendiri, jadi ya udah akhirnya gue memutuskan untuk pakai taksi aja, cepet. Akhirnya setelah gue nyari-nyari aplikasi, ternyata ya cukup worth it harganya. Gue pikir masih masuk akal lah harganya. Jadi akhirnya gue pulang menggunakan taksi guys. Untungnya ini bukan endorse lagi ya. Ternyata kalau lo first user bisa dapet harga yang premium. Jadi ya hitung-hitung lumayan lah ya. Sambil urus kerjaan bentar dan akhirnya sampai di bandara. Lanjut check-in dan nyari tempat duduk karena masih ada beberapa tugas kuliah yang ternyata belum kelar. Maaf Bapak Ibu, saya telat kirim tugas ya. Overall, perjalanan di Jepang itu sebenarnya ini jadi perjalanan gue yang paling baik dramanya ya dibanding liputan luar negeri yang pernah gue lakuin. Karena tadi itu ya serba sendiri. Cuman tenang sih, ini gak bikin kapok ya. Karena selama kegiatan ini gue juga bawa si Samsung S25 Ultra ini yang secara spek juga udah oke banget. Dan apalagi kalau misalnya gue lagi kangen Jepang nih, gue tinggal lihat ulang-ulang nih footage-nya di galeri. Jadi kalau misalnya lihat video-video ulang nih bisa throwback ulang perjalanan gue selama di Jepang. Ya lumayan mengobati rasa kangen lah ya. Semoga di video ini juga bisa kasih pandangan ke kalian soal fitur-fitur di Samsung S25 Ultra. Apalagi kalau emang lo tertarik buat beli HP ini. Semoga gue juga bisa dapat kesempatan lagi buat jalan-jalan ke Jepang. Segini aja video kali ini. Bye-bye.